2020 menjadi tahun yang penuh duka. Kabar duka itu kali ini datang dari Glenn Fredly, musisi yang berpengaruh pada musik Indonesia. Sosok yang telah menelurkan 10 album itu tidak hanya mencintai musik, tetapi juga kepada dunia sepak bola Indonesia. Glenn pernah berkontribusi lewat film berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku, sebuah film bertema sepak bola yang penuh dengan pesan persatuan. Tidak jarang, Glenn Fredly juga membawa sepak bola sebagai pembahasan lewat media sosial dan program talk show yang dibawakannya. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Berdiri melangkah dan ku berlari, merebut masa depan. Tinggikan semangatmu, tinggikan. Kita telah digariskan lebih dari pemenang. Meski sosoknya telah tiada, potongan lagu berjudul Tinggikan karya Glenn Fredly ini masih mampu memberikan semangat setiap kali diputar. Sebuah lagu yang dia nyanyi dan ciptakan untuk soundtrack film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, yang bercerita soal sepak bola dan persatuan. Di balik bakatnya sebagai penyanyi dan pencipta lagu, terdapat kepedulian seorang Glenn Fredly terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Di film Cahaya dari Timur yang digarap selama 2 tahun itu, Glenn menjabat sebagai produser sekaligus pemeran pembantu. Pria kelahiran Jakarta itu menyatakan kalau Cahaya dari Timur tidak bertujuan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dia hanya ingin membuat film yang mampu membangkitkan optimisme kalau sepak bola bisa menjadi alat perdamaian di tengah konflik antar agama. Film yang tayang di tahun 2014 itu diambil dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1999. Mengisahkan seorang pelatih bernama Sani Tawainela yang ingin menyelamatkan anak-anak dari konflik antar agama yang terjadi di Ambon melalui sepak bola. Sani berhasil menyatukan anak-anak dari beragam latar belakang agama yang sedang berkonflik dalam sebuah tim sepak bola untuk mewakili Maluku di pertandingan tingkat nasional. Meski harus melalui konflik yang terjadi di dalam tim, juga kebencian antar satu sama lain, semua perkelahian yang sebelumnya menjadi masalah justru dijadikan motivasi untuk menang. Singkat cerita, tim besutan Sani itu pun berhasil keluar sebagai juara. Dendam antar pemain juga lenyap seketika. Lewat film ini, Glenn Fredly dan kawan-kawan berhasil menyabet banyak penghargaan. Salah satu yang terbesar adalah Piala Citra 2014 kategori film cerita panjang terbaik dan pemeran utama pria terbaik yang diterima Chico Jericho yang berperan sebagai Sani. Bukan hanya sukses sebagai film, pemain yang diangkat ceritanya itu juga berhasil menembus panggung teratas sepak bola nasional dan berhasil membela timnas. Di antaranya adalah Alvin Tuasalamoni dan Rizky Pelu. Alvin yang berposisi sebagai bek kanan ikut dalam tim SAD Indonesia di Uruguay pada 2010. Setahun kemudian, dia dikontrak tim asal Belgia CSVC selama 3 tahun sebelum akhirnya berpentas di sepak bola Indonesia. Musim ini, Alvin Tuasalamoni membela Madura United di Liga 1. Sementara itu, Rizky Pelu telah mencatatkan 5 caps bersama timnas Indonesia. Berkat performanya yang terus menanjak, gelandang bertahan milik PSM Makassar berusia 27 tahun itu sekarang memiliki market value sebesar 4,3 miliar rupiah. Bukan hanya lewat film, Glenn juga sering membahas perkembangan sepak bola Indonesia. Misalnya pada Januari 2018 lalu, dia menjumpai Egy Maulana Fikri yang berkarir di Eropa bersama Lesia Gedang di Liga Polandia. Selain itu, dalam program acara yang ditayangkan lewat channel Narasi Entertainment, Glenn juga membahas soal dunia sepak bola saat mengangkat topik pamitnya tabloid bola. November 2019 lalu, Glenn juga menyampaikan kabar duka dengan menulis Rest in Love
Alvin Farhan Lestaluhu, punggawa timnas U16 yang meninggal dunia. Dia mengucap terima kasih atas perjuangan dan mengharumkan nama tim nasional Indonesia di mata dunia. Namun kini, giliran Glenn Fredly yang harus berpulang. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Setia Mitra, Fatmawati, Jakarta Selatan pada 8 April kemarin. Dia dikabarkan meninggal akibat penyakit ginjal dan meningitis yang dideritanya selama beberapa waktu yang lalu. Sebuah kabar duka yang menyayat hati penikmat karyanya dan pecinta sepak bola Indonesia. Teruntuk Glenn Fredly, karya musik dan kontribusimu kepada sepak bola Indonesia tidak akan pernah kami lupakan.